Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Anissa Lidra Maribeth, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya merupakan salah satu staf di bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Batu. Pada hari ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan pernyataan unjuk diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT PT di bidang pengajaran. Adapun video ini dibuat sebagai prasyarat sertifikasi dosen pada tahun 2023. Ilmu kesehatan masyarakat memiliki integrasi dengan banyak cabang ilmu kedokteran, sehingga saya terlibat dalam berbagai modul pembelajaran, yaitu modul pengantar pembelajaran kedokteran, modul manajemen kesehatan dan keselamatan pasien, modul promosi kesehatan, modul metodologi dan riset 1, 2, dan 3, modul siklus kehidupan, modul reproduksi, dan beberapa modul terintegrasi lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu modul manajemen kesehatan dan keselamatan pasien. Modul ini merupakan mata kuliah yang diajarkan pada semester 7 dengan jumlah 4 SKS. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi yang mengutamakan pencapaian kompetensi dasar untuk menjadi seorang dokter. Metode pembelajaran yang digunakan pada modul ini terdiri dari kuliah pakar, tutorial atau diskusi kelompok, pleno, dan belajar mandiri. Capaian pembelajaran pada modul ini mengacu pada CPL Prodi Kedokteran, sehingga capaian pembelajaran pada modul ini yaitu 1. Mengenal manajemen pelayanan kesehatan primer dan sistem jaminan kesehatan nasional. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai manajemen rumah sakit dan keselamatan pasien. 3. Menjelaskan mengenai kedokteran pencegahan dan komunitas epidemiologi, isu terkini pelayanan kesehatan, dan travel medicine. Berikut ini saya akan mendeskripsikan modul saya yang terdiri dari 4 SKS dengan waktu 4 minggu, di mana 3 minggu perkuliahan dan 1 minggu ujian. Modul ini merupakan modul yang mencakup ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran komunitas, dan kedokteran pencegahan. Materi pembelajaran yang saya ajarkan pada modul ini adalah 1. Materi pengantar modul manajemen kesehatan dan keselamatan pasien serta konsep ilmu kesehatan masyarakat. 2. Kesehatan ibu dan anak atau kesehatan reproduksi. 3. Konsep epidemiologi dan konsep dasar timbulnya penyakit serta bagaimana cara pencegahan penyakit. 4. Screening dan ukuran frekuensi dalam epidemiologi. 5. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 6. Determinan kesehatan dan kesehatan pariwisata atau travel medicine. Sedangkan beberapa mata kuliah lainnya akan diajarkan oleh berbagai dosen yang terlibat di bagian kesehatan masyarakat. Materi yang saya ajarkan pada modul manajemen kesehatan dan konsep dasar kesehatan masyarakat terdiri dari beberapa pertemuan. Pertemuan pertama, saya akan membangun attachment dengan mahasiswa, menjelaskan sistem perkuliahan, kemudian melakukan kontrak belajar selama perkuliahan, dan melakukan brainstorming mengenai konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya akan memaparkan video kepada mahasiswa dan kemudian menjelaskan perbedaan sudut pandang dari kedokteran klinis dengan ilmu kesehatan masyarakat. Sehingga selama perkuliahan saya akan melakukan ceramah kepada mahasiswa, kemudian mengajak mahasiswa untuk berdiskusi bersama dan menyampaikan bahwa kelak saat mereka menjadi seorang dokter, mereka tidak hanya bisa mengobati pasien melalui farmakoterapi saja, tetapi mereka harus bisa melihat pasien secara holistik. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan metode tutorial, di mana tutorial ini terdiri dari 7 jam, yaitu 7 tahap dalam proses 7 tutorial, tahap 1 sampai dengan 7. Di tutorial terdiri dari lebih kurang 10 mahasiswa. Pada pertemuan pertama, mereka akan membahas step 1-5 dan kemudian di hari berikutnya pada pertemuan kedua mereka akan membahas step 6-7. Pada tutorial ini akan ditampilkan kasus dan mahasiswa diharapkan dapat menemukan penyelesaian dari masalah skenario yang ditampilkan. Dosen sebagai fasilitator sangat berperan penting, di mana fasilitator berusaha untuk diskusi tetap berjalan lancar dan sistematis sehingga diskusi dapat berkembang dan mencapai tujuan pembelajaran. Fasilitator harus mampu memberikan batasan jika diskusi sudah keluar dari tujuan pembelajaran. Pada akhir kasus, saya sebagai fasilitator akan memberikan feedback dan menyampaikan apakah diskusi sudah mencapai tujuan pembelajaran dan meluruskan pendapat yang mungkin tidak pada tempatnya. Dan di akhir dari tutorial,
saya akan melakukan penilaian kepada mahasiswa, meliputi keaktifan berdiskusi, kemampuan berpikir kritis, dan sikap afektif mahasiswa pada saat diskusi melalui form atau lembaran penilaian telah disusun oleh program studi. Metode pembelajaran selanjutnya adalah pleno, di mana pleno adalah mahasiswa menyampaikan hasil pembelajaran dari tutorial ke dalam kelas dan disaksikan oleh dosen pakar. Di sini akan ada presenter dan oponen. Diharapkan pada pleno mahasiswa terlibat aktif dalam sharing hasil proses diskusi mereka di tutorial, dan dosen pakar akan melakukan klarifikasi serta penyimpulan akhir capaian pembelajaran pada minggu tersebut. Metode penilaian yang saya lakukan pada modul ini yaitu ada 2 penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian sumatif yaitu dilakukan dengan penilaian pada ujian berbasis komputer atau dengan ujian tulis untuk pencapaian yang telah dilakukan pada kuliah dan tutorial dengan bobot lebih kurang 70%. Penilaian kedua adalah penilaian formatif, yaitu kehadiran sebagai syarat mengikuti ujian serta penilaian untuk proses tutorial dan tugas dengan bobot 30%. Penilaian dilakukan dengan transparan dan objektif, dan jika ada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan, maka akan diadakan proses perbaikan nilai atau remedial sesuai dengan jadwal kalender akademik. Berikut akan ada video proses pembelajaran yang akan saya lakukan pada modul manajemen kesehatan dengan metode kuliah integrasi dan tutorial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap kita mulai kuliahnya? Ada pertanyaan? Jadi perkenalkan, Ibu Dr. Anissa Yusramarinda. Nanti kita ada perkenalan singkat lagi ya. Ya, kita akan mulai modul manajemen kesehatan dan keselamatan pasien. Jadi merupakan salah satu kuliah pengantar di semester 7 ini. Jadi kita perkenalan lagi ya. CV singkat Ibu, alhamdulillah Ibu sudah punya suami dan sudah punya 2 anak ya. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya? Belum ya? Baru ya. Jadi di sini kalian akan diajar oleh beberapa dosen, salah satunya Ibu Dr. Anissa dan dosen-dosen yang lain gitu ya. Nanti akan bertemu di dalam modul ini. Modul ini muatannya 4 SKS. Jadi nanti kalian akan belajar kurang lebih 3 minggu dan di minggu keempatnya ujian. Jadi tapi kita sebelum mulai modul ini kita punya kontrak belajar, gitu ya. Jadi ada kita sama-sama sepakat kuliahnya dimulai kapan, ketemu kapan, ikut ujian kapan, gitu ya. Jadi perkuliahan dilaksanakan bisa daring, bisa luring. Ya, mahasiswa hadir 5 menit sebelum perkuliahan. Dia boleh terlambat, tapi maksimal 15 menit. Dan kalau perkuliahan harus hadir 75%. Dan kehadiran kalau misalkan kurang dari 75% tanpa keterangan, tanpa surat izin, maka tidak boleh ikut ujian atau ulang program. Kita dari kontrak belajar kita nanti ada di peraturan akademik mengenai syarat untuk mengikuti ujian. Ini nanti hasil belajarnya gimana Bu nilainya gitu ya. Jadi akhir syarat untuk ikut kuliah adalah 75% hadir, nanti di tutorial harus 100%, jadi nggak boleh ikut tutorial. Dan nanti di ujian tulis nanti ada nilainya 70%, dari tutorial 30%. Oke, ini nanti topik-topik bahasan kita ada di dalam buku BRP, bisa kalian baca di dalam buku BRP-nya. Sekarang kita masuk ke topik pertama, yaitu apa itu konsep public health atau ilmu kesehatan masyarakat. Kita tonton videonya bersama-sama. Kita tunggu videonya.
Gejala praktik itu adalah kita mencegah kesakitan, memperpanjang usia hidup dan mempromosi kesehatan kepada masyarakat. Apa bedanya sama klinikal medicine? Kita lihat nih kondisinya pada kecelakaan lalu lintas. Pada kecelakaan lalu lintas, orang kecelakaan dibawa ke IGD di rumah sakit diobati. Tapi bagaimana orang praktikal melihatnya? Ini orang praktikal. Kalau klinikal kita cuma nanya sakit apa, kita obatin, kemudian dia sembuh. Tapi kalau orang praktikal pikirnya sebanyak ini, apa jangan-jangan dia ada gangguan penglihatan, nggak pakai kacamata, ada masalah etika, ada penggunaan alkohol atau enggak sehingga pokoknya nggak benar, ada masalah legislasi nggak punya SIM, atau ada masalah yang atau mungkin jalannya yang berubah atau nggak masalah akhirnya sampai dia mengalami kecelakaan. Bagaimana aksesnya terhadap fasilitas kesehatan, punya uang nggak dia buat kesehatan, gitu ya. Terus edukasinya gimana, bisa baca aturan lalu lintas nggak dia, gitu ya. Sampai sekompleks itu, apa yang mempengaruhi orang itu sampai ke rumah sakit atau apa yang mempengaruhi dia sampai sakit. Gak cuma melihat kita kasih obat, kemudian pasiennya sembuh. Jadi individunya, perilaku hidupnya, fisikal, sosial, dan faktor ekonominya, gitu ya. Semuanya kita lihat di dalam riset. Makanya namanya adalah ilmu kesehatan masyarakat. Jadi yang terlibat dalam ilmu kesehatan masyarakat atau kita hidupnya faktor itu banyak banget. Dokter salah satu bagian. Jadi intinya yang mau ibu sampaikan adalah begitu luasnya. Jadi kita sebagai dokter tidak cuma memandang pasien itu hanya datang keluhan diobati sembuh. Ya. Jadi kita harus melihat pasien itu datang kenapa, gitu ya. Banyak sekali fungsi faktor. Nanti ini udah ibu share hidupnya ke kalian, sudah bisa kalian baca, sudah ada tugas kita sebelumnya untuk kalian menyimpulkan ini, dan dia memastikan bahwa masyarakat itu bisa sehat. Jadi kalau dilihat secara ini tugas kita di public health atau nanti kalian menjadi dokter umum, fokusnya di puskesmas. Ada yang tahu kepanjangan puskesmas apa? Pusat Kesehatan Masyarakat. Jadi fungsi kalian di puskesmas ada di promosi kesehatan. Nanti kan ada unit kesehatan masyarakat dan ada unit pengobatan, gitu ya. Jadi kalau yang kita harus banyak turun ke masyarakat menjelaskan bahwa batuk pilek itu bisa dicegah. Jangan batuk pilek minum obat, batuk pilek minum obat, gitu ya. Jadi kita bisa mencegahnya dengan apa, gitu ya? Mencuci tangan, memakai masker, kalau lagi sakit jaga jarak, gitu ya. Dan kita menunjukkan bahwa sehat itu nggak cuma perihal fisiknya. Ada yang nggak fisiknya sehat, tapi dia masuk rumah sakit. Ada, ya, gangguan jiwa, gitu ya. Banyak juga, gitu ya. Dan sekarang malah meningkat kondisi dari gangguan mental, gitu ya. Oke, jadi sehatnya manusia, ya, ekonominya sehat, nggak banyak nggak ya datang sakit kepala karena nggak ada uang. Banyak, gitu ya. Yang uang itu ada, gitu ya. Ya, dan bagaimana ini tadi kita ngomongin ya. Nah, jadi dalam manajemen kesehatan kita harus melakukan di non step itu untuk
praktis di bidang Allah dan Rasulullah telah mengajarkan kita untuk hidup sehat, ya. Jadi tidak disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi bahwa apapun yang kamu lakukan, no one will allow you from his position of the day. Dan jadi setiap orang itu di hari pembalasan nanti akan ditanya sama Allah tentang apa yang kalian lakukan. Jadi kita mau misalkan tadi kayak contoh kecelakaan, jadi kecelakaan ditanya Allah, kamu kok bisa ketabrak? Gitu kan? Udah baca doa belum sebelum melakukan bawa mobil, ya? Udah ini enggak persiapan belum? Nanti Allah akan bertanya, gitu ya? Setiap apapun yang kita lakukan, ya. Dan disebutkan juga dalam hadisnya bahwa ini ya, agama itu adalah sebuah nasihat. Apapun diajarkan adalah agama kita, gitu ya. Dan setiap kita adalah leader, gitu ya, yang untuk memimpin dirinya sendiri. Jadi konsep paling di dalam teori Islam, gitu ya, ada sunnah. Kalau kita terapkan semua apa ada sunnah sesuai dengan panduannya, insya Allah kita akan jadi orang yang sehat. Gimana? Kalau yang Rasulullah apa? Berhenti sebelum akhirnya makan sebelum lapar. Kenapa? Kalau kita makan sebelum lapar, ya nggak mampu makan, gitu kan? Berhenti sebelum kenyang, ya apa? Dia nggak risau, dia nggak kekenyangan, dia nggak obesitas, gitu ya. Berhenti olahraga, gitu ya. Dan semuanya kita sampaikan ini dari ajaran agama Islam, ya. Sehingga itu nanti membentuk kepribadian yang lain, sehingga hidup kita juga lebih baik. Oke, dan ini bisa dilihat di dalam Al-Quran, gitu ya. Allah sudah nyampaikan Al-Quran hadis bahwa tentang penyakit, gitu ya, tentang menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan bagaimana kita mencegahnya, gitu ya. Nanti kita bisa baca dari satu-satu. Intinya apa? Semakin kita kenal Allah, semakin kita kenal Al-Quran, petunjuk kita, hadis kita, bisa jadi dokter yang memberikan yang terbaik buat pasien itu, gitu ya. Pasien itu nggak cuma butuh obat, gitu ya. Dia butuh nasihat, dia butuh petunjuk untuk dia nggak sakit lagi, ya. Kayak misalkan pasien hipertensi, capek dok minum obat semua ini, kita motivasi pasien, bisa bu dengan menjaga pola makan, dengan Rasulullah tunjukin, gitu ya. Ada yang mau ditanya sejauh ini? Ini mungkin materi kita hari ini. Gimana? Ada pertanyaan? Atau ada yang kebingungan seperti berbagi kutub ini? Aduh, ibunya ngomong apa ya? Gitu kan? Tidak? Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah bisa ya. Jadi yang nggak bertanya cuma dua kemungkinan, beneran ngerti atau nggak ngerti sama sekali. Kalian yang mana? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti selanjutnya siap dengan tugas? Siap. Oke, materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ananda Bintang. Jadi kesimpulan dari evaluasi kami ini yaitu pemeriksaan penunjang utama dalam pneumonia ini yaitu adalah pemeriksaan epidemiologi, yaitu pemeriksaan orang dengan temuan konfirmasi sebagai kepakaran khas TKP. Baik, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yaitu harus mendukung terhadap kehamilan seorang istrinya dan harus mendampingi seorang ibu dalam pemeriksaannya. Ini kalau punya istri kok ada begini sih? Selanjutnya itu istrinya itu sangat senang menjalani hubungan. Kita akan memulai tutorial kita pada hari ini.
masyarakat ya, model manajemen kesehatan dan keselamatan pada pasien. Nanti kita akan mengikuti diskusi tutorial seperti biasa. Kalian melakukan 7 langkah, 7 step. Yang pertama kita analisa apa yang tidak kalian ketahui, terus kalian bertanya mengenai hipotesa, brainstorming, kemudian kita buatkan peta konsepnya gitu ya, kita susun sesuai dengan yang kita pahami, kemudian kita buatkan list yang perlu kita pelajari. Mungkin hari ini ketuanya sudah ada, sudah. Boleh kepada ketua silahkan dibuka diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama Safiran Dewi Musabir, Mantari, Musabir, baik teman-teman, pada pagi hari ini kita dapat melakukan dik atau diskusi kelompok. Pada tiga hari ini saya selaku ketua dan sekretari saya Ana. Sebelum itu mari kita membaca basmalah alfabetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk awal yang tepat, mari kita membacakan Al-Quran. Silakan saudara Arif bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajadan an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qala kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala 'arsyihi yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tazakkarun. Shadaqallahul azim. Langsung saja kita pembacaan trigger input. Yang pertama ada judulnya, yaitu apa yang bisa dilakukan untuk Indonesia. Budi merupakan mahasiswa kedokteran semester 7 sedang membaca berita mengenai Indonesia Triple Burden of Disease. Indonesia sedang menghadapi transisi epidemiologi di mana saat ini Indonesia sedang menghadapi 3 berbagai penyakit, yaitu yang pertama ada menular yang belum selesai seperti demam berdarah, TBC, malaria, HIV dan AIDS atau AIDS. Itu ada video itu. Romantis sekali ya ini berarti ya. Nah, untuk yang kedua itu ada Escherichia coli, enteroinvasif. Itu kalau di Indonesia sendiri itu sekitar dia bisa itu masih terjadi, cuman dilaporkan 5% dari 3.848 orang yang menderita diare berat. Ini tahun gambarnya untuk pemetaan dari seluruh dunia dari UNICEF 2019. Untuk Indonesia sendiri itu sekitar 2019 ada 5%. 5%. Kalau yang dia kan memang dari tes, kalau misalnya hijau ini dia kosong terus agak kalau udah makin berat ini. Di dunia paling banyak di mana? Tapi kalian akan ngerti nggak? Kemungkinan besar akan ngerti, walaupun ada kemungkinan untuk nggak ngerti juga, gitu ya. Jadi itu sama-sama kita perbaiki. Nah, sisi baiknya adalah kalian udah mulai bisa nih menganalisis apa yang kalian baca dihubungkan dengan kasus, gitu ya. Dan ibu melihat ada semangatnya
semangatnya untuk belajar. Karena ada kan yang disemangatin juga belajar, tapi tetap aja nggak muncul gitu kan. Kira-kira dari kalian ada sesuatu lagi? Apa yang kalian rasakan di kelompok ini udah minggu nih? Enak tuh kelompoknya, udah enak dulu gitu. Gimana? Ada yang mau berpendapat?